Kompas Bisnis pagi ini masih bersama Minister Konselor Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo Rima Cempaka dan juga Kausa Iman Karana, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tokyo. Kita akan berbincang lagi dengan Mbak Rima terlebih dulu. Mbak Rima, tadi pertanyaan yang sempat terputus karena iklan. Ada soal pertukaran pekerja dan juga pelatihan pekerja. Nah, itu sistemnya seperti apa, Mbak? Jadi Indonesia Jepang itu punya kerjasama pemagangan yang dikoordinasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan juga di bawah payung kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, kita juga punya skema kerjasama ketenaga kerjaan, yaitu pemagangan perawat dan perawat orang tua caregiver. Selain itu juga memang di luar hal tersebut, karena seperti saya sampaikan, kebutuhan besar di Jepang juga banyak kerjasama-kerjasama yang sifatnya bisnis to bisnis. Namun dalam konteks pemerintah, memang ada kerjasama magang dalam konteks G2G, yaitu nurse dan caregivers. Tahun ini sudah mencapai batch ke-13. Rata-rata tiap tahun itu sekitar 300 sampai 400 tenaga perawat yang diberangkatkan dalam kerjasama ini bekerja di Jepang. Di lain pihak juga ada kerjasama peningkatan kapasitas. Masih sifatnya G2G untuk misalnya ada dari otomotif yang untuk terutama di sektor vokasi. Jadi skill untuk terkait dengan sektor otomotif ada yang sudah dikerjasamakan antara lain. Oke, Namun kebutuhannya memang besar di Jepang. Oke, Mbak Rima, saya coba ke Pak Kausa. Pak Kausa, ini kan BI ikut serta dalam mendukung untuk pengembangan dashboard ini. Nah, sebenarnya BI sebagai istilahnya kan BI adalah garda depan ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Nah, dengan adanya dashboard ini, apa sih Pak sebenarnya dampaknya untuk stabilitas makroekonomi? Ya, terima kasih Mbak Paskalis. Jadi mungkin juga perlu saya tambahkan juga bahwa dashboard ini kan tidak hanya berhenti pada pemberian informasi. Jadi dalam hal ini kami Bank Indonesia juga lanjutan daripada dashboard, kita juga melakukan business matching bersama-sama dengan rekan-rekan IPC dan juga atas yang terkait. Kemudian juga kita juga bisa melakukan one-on-one meeting dengan investor yang tertarik dengan proyek-proyek yang kami tawarkan. Nah, uniknya atau menariknya, beberapa proyek yang kita tawarkan bisa berasal dari proyek-proyek RIRU, yaitu Regional Investor Relation Unit, yang dikelola oleh kawan-kawan BI di daerah bekerjasama dengan Pemda setempat. Jadi proyek-proyek yang clean and clear, nah tadi kita tawarkan ke investor melalui rekan-rekan kami di sini IPC mencarikan calon investornya, kemudian kita ketemukan business matching, dan kemudian nanti akan terjadi one-on-one meeting. Kalau terjadi investasi, tentunya nanti ini akan berdampak baik bagi makroekonomi Indonesia. Kita tahu bahwa investasi adalah merupakan satu komponen atau variabel yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Itu dari sisi investasi. Kemudian dari sisi trade, perdagangan, itu juga selain lanjutan daripada dashboard ini juga kita melakukan semacam coaching, jadi coaching perdagangan, kerjasama dengan atas perdagangan dan ITPC, dan kemarin pada saat launching itu dilanjutkan dengan pemahaman know-how-nya bagaimana pasar kopi Jepang, kemudian juga bagaimana untuk ekspor ke Jepang terkait dengan komunitas kopi. Ini tidak berhenti di kopi, nanti kami juga akan ke komunitas lainnya. Dan nantinya itu adalah dashboard ini juga bisa menjadikan showcase produk-produk Indonesia yang kira-kira sudah layak untuk diekspor ke Jepang. Dengan demikian, maka apabila investasinya berjalan, kemudian juga perdagangannya juga meningkat, itu juga akan memperbaiki ataupun mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dari sisi investasi dan juga sisi eksternal pertumbuhan ekonomi kita. Seperti itu Mbak Priscila. Selama ini apa sih Pak sebenarnya kendalanya untuk perdagangan dan juga investasi yang harapannya bisa ditekan atau bahkan mungkin dihapuskan dengan adanya dashboard Jaipong ini? Kalau boleh menambahkan bahwa selama ini sebetulnya kan permasalahan adalah pemberian informasi.
Jadi kita tahu bahwa sebetulnya banyak sekali minat investor Jepang itu untuk melakukan investasi ke Indonesia. Kita tahu bahwa di Jepang ini kan suku bunga untuk disimpan tidak menarik ya, oleh karena itu banyak sekali dana yang harus diinvestasikan. Permasalahan utama adalah informasi dan juga masalah komunikasinya. Kita tahu bahwa tipikal daripada investor Jepang ini adalah kita harus memberikan informasi yang dengan bahasa mereka. Jadi inilah kita coba isi gap ini dengan pemberian Jaipong yang ada translasinya dalam bahasa Jepang dan juga dalam bahasa kanji. Kemudian juga kita siapkan juga apabila dia berminat nanti katakanlah business matching juga kita siapkan telecenternya. Kemudian juga informasi-informasi terkait dengan kebijakan dan juga update informasi ekonomi terkini itu juga kita siapkan dalam Jaipong ini. Dan tentunya juga dalam bahasa setempat, dalam bahasa Jepang. Oke. Seperti inilah Mbak, mudah-mudahan kita bisa tutup gap-nya. Oke, terakhir saya mau ke Mbak Rima. Mbak, jadi dengan adanya dashboard ini sebenarnya ke depan sudah dilihat belum sih Mbak, targetnya ini seperti apa dengan adanya dashboard Jaipong ini? Ya, kita harapkan Mbak, dengan adanya Jaipong ini pelaksanaan diplomasi ekonomi. Minimal target ke depan kita itu ingin misalnya di dalam ketenaga kerjaan dengan kita menyampaikan informasi secara lebih mudah, menjawab pertanyaan para pengusaha Jepang, pihak Jepang yang misalnya hendak mencari tenaga terampil, hendak mencari tenaga magang dengan sistem yang baru. Saat ini Jepang memiliki namanya skema specified skill worker, di mana mereka mencari tenaga kerja terampil. Sehingga di berbagai sektor, sebenarnya ada 16 sektor yang dibuka. Nah, dengan ini kita harapannya bisa menampilkan informasi-informasi yang ada. Jadi yang tenaga kerja terampil mana yang kita miliki, sehingga bagaimana prosedurnya, bagaimana mana-mana saja daerah-daerah Jepang yang mencari perusahaan mana, itu harapannya ke depan bisa lebih kita showcasing-kan. Di sektor yang lain juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iman, investasi. Investor-investor, calon investor Jepang bisa lebih mudah mencari. Kalau dilihat di fiturnya dashboard bisa ditampakkan dari kita ada peta Indonesia dan pemetaan di mana ada proyek-proyek misalnya infrastruktur yang ditawarkan saat ini, baik oleh BKPM maupun oleh BI misalnya, oleh pemerintah daerah. Memang harapannya jadi supaya investasi dan juga perdagangan semakin menari ya dengan adanya dashboard Jaipong ini. Terima kasih Pak Kausa Iman dan juga Mbak Rima Cempaka sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, sehat selalu. Terima kasih Mbak Pascalis, terima kasih atas undangannya.